Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Kuncoro Wibisono dengan NIM 3.31.19.2.10 dari kelas LT2C untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah praktikum kendali mikro. Saya akan membuat project dengan judul menulis karakter di LCD menggunakan serial monitor dengan Atmega 8535. Pada project kali ini menggunakan dua aplikasi. Yang pertama menggunakan aplikasi GVA VR. GVA VR sebagai aplikasi penghasil kode program secara otomatis untuk microcontroller Atmel AVR. Dalam project ini menggunakan Atmega 8535 dan sebagai aplikasi compiler C. Kedua, aplikasi yang digunakan ialah Proteus. Proteus sebagai aplikasi simulasi rangkaian hasil rancangan. Selanjutnya, membuat program di CodeVision AVR dengan cara sebagai berikut. Klik New, pilih yang project, tekan OK, yes. AVR chipnya pilih yang AT90 Atini Atmega. Oke. Kita tunggu sebentar sampai muncul nanti kode wizardnya. Setelah muncul kode wizardnya, pada bagian chip ini pilih Atmega 835, clocknya 16 MHz. Setelah sudah selesai, kita ke klik Wizard. Wizardnya kita pilih yang receiver, baud rate-nya 9600, communication parameternya egg data, one stop, no priority, modenya asynchronous. Lalu ke alphanumeric LCD. Nah, ini diklik enable alphanumeric LCD support. Ini kan masih port semua, sedangkan nanti yang kita gunakan adalah port C, maka ini diganti ke port C semua yang pin-pinnya. Setelah itu bitnya kita urutkan dari bawah. Nah, ketika sudah selesai di alphanumeric LCD nya, kita mengatur port pada microcontroller Atmega-nya nanti. Ya, untuk port A sendiri semua pin menjadi output berlogika high atau 1. Untuk port B-nya ini semua menjadi input dengan bitnya P, bukan T. Untuk port C-nya kita ubah menjadi P-nya menjadi output semua dengan logika high. Nah, untuk port D-nya semua pin menjadi input dengan bitnya P. Nah, untuk external hierarchy-nya kita ENT2-nya ini enable, dari modenya dari falling edge menjadi rising edge. Nah, setelah selesai semua, kita klik program, generate, save and exit. Nah, untuk namanya sendiri bebas mau namanya apa. Pada kali ini saya akan menamakan menjadi UTS PKM. Untuk file yang di save itu ada 3. Nah, setelah selesai semua programnya yang dari code wizardnya tadi, kita hapus karena saya sudah membuat programnya sebelumnya. Nah, seperti ini. Ini akan saya jelaskan beberapa. Untuk include-nya ada 4. Yang pertama ada Mega 8535. Terus untuk microcontroller yang digunakan ada alphanumeric LCD atau LCD-nya, ada STDIO dan the like. Nah, untuk constructor-nya atau variabel globalnya itu saya membuat 2. Ini digunakan untuk pattern sebuah LED yang hidup nantinya. Selanjutnya kita memastikan di global enable interrupt-nya ini ada, yang ini tuh ada. Setelah itu kita ke interrupt EXT ENT2 nya ini kita buat kode seperti ini.
ini nanti digunakan ketika push button yang tersambung ke pin INT2 atau yang ada di pin B2 kalau tidak salah. Itu ketika diklik push buttonnya maka akan menjeda sebentar kinerja dari microcontroller ke LCD. Jadi nanti LCD nya bisa menghapus karakter sebelumnya menjadi kosong dan kembali ke awal. Agar bisa menulis karakter di serial motor dan ditampilkan di LCD, nanti kita bikin pada ini cari usage karakternya. Setelah itu kita membuat kode di interrupt usage koreksi atau receivernya seperti ini. Jadi agar kita bisa menulis karakter di serial motor dan ditampilkan di LCD. Nah, ini saya juga membuat looping. Ini menggunakan while untuk looping. Ketika push button ditekan maka akan mempengaruhi nyala dari LCD itu sendiri. Nah, ini kan saya sambungkan dengan pin B3. Ketika pin B3 berlogika low atau 0, maka LED yang ada di port A akan menyala sesuai pattern nomor 1 dengan delay 300 milisecond. Nah, ini pattern 1. Terus ketika push button berlogika high atau berlogika 1, maka LED akan menyala yang tersambung di port A dengan pattern nomor 2 dengan delay 300 milisecond. Ya, seperti ini pattern nomor 2. Untuk programnya berikut akan saya tampilkan secara pelan-pelan. Nah, untuk LCD karakternya ini atau LCD unitnya ini kan awalnya 8. Nah, kita ubah ke 16 karena kita nanti akan menggunakan LCD 16x2. Nah, setelah ini sudah selesai semua, kita mengcompile program. Ketika tidak terjadi kesalahan, maka langkah selanjutnya ialah build all project. Build all project ini berfungsi untuk memunculkan file dengan tipe .hix yang nantinya digunakan untuk program file microcontroller Atmega 835 di Proteus. Sebelum menuju ke rangkaian di Proteus, berikut komponen yang diperlukan. Yang pertama ada Atmega 8535, push button, kapasitor, kristal, LCD 16x2, LED blue, LED green, LED red, LED yellow, potentiometer atau pot, dan resistor. Setelah kita membuat kode programnya di CodeVision AVR, sekarang kita membuat rangkaian pada Proteus untuk nanti disimulasikan. Yang saya jelaskan dari port ke port. Untuk port A-nya sendiri tadi kan output, nah itu dihubungkan ke LED. Pin 0 dan pin 7 dihubungkan dengan LED blue, pin 1 dan pin 6 dihubungkan dengan LED green, pin 2 dan pin 5 dihubungkan dengan LED red, pin 3 dan pin 4 dihubungkan dengan LED yellow. LED yang dihubungkan pada port A hanya digunakan sebagai hiasan dan penanda posisi pada push button yang dihubungkan dengan pin B2 ini. Nah, ketika push button yang dihubungkan dengan pin B2 berlogika high, maka LED menyala dua-dua dari ujung ke ujung, jadi 2222. Ketika push button yang terhubung dengan pin 2 berlogika low, maka LED menyala dari pinggir menuju tengah, kembali lagi ke pinggir sesuai pattern yang telah kita buat tadi. Selanjutnya ke port B. Pada port B yang digunakan hanya pin B2 dan pin B3 atau pin nomor 3 dan pin nomor 4 ini. Pada pin 2 atau pin interrupt dihubungkan dengan power yang di tengah-tengahnya terdapat push button. Nah, antara power dan pin interrupt terdapat push button. Ketika push button ditekan, membuat sinyal ke pin 2 berubah yang mempengaruhi sinyal masukan ke LCD, yaitu diberhentikan sementara sinyal ke LCD sehingga karakter yang ada di LCD akan hilang atau dihapus. Jadi ketika ini ditekan, maka sinyal dari microcontroller ke LCD itu akan terjeda dan nanti LCD nya akan menghapus semua karakter sebelumnya.
Sedangkan pada pin B3 ini digunakan untuk membaca logika dari atau sinyal dari push button high atau low. Nah, nantinya setelah itu ditransfer ke port A untuk menyalakan LED sesuai pattern yang telah ditentukan. Pada port C ini yang tadinya semua disediakan output itu dihubungkan ke LCD 16x2 ini, yang mana setiap pin dari LCD itu memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi pin LCD 2x16 adalah jalur data atau data bus yang berfungsi sebagai jalur komunikasi untuk mengirimkan dan menerima data atau instruksi dari microcontroller ke modul LCD. RS atau pin nomor 4 ini adalah pin yang berfungsi sebagai selector register atau register select, yaitu dengan memberikan logika low sebagai register perintah dan logika high sebagai register data. Sebelahnya terdapat pin RW, adalah pin yang berfungsi untuk menentukan mode baca atau tulis dari data yang terdapat pada D0 sampai D7 ini. Terus terdapat pin E atau enable yang berfungsi sebagai enable clock LCD, logika 1 setiap kali pengiriman atau pembacaan data. Kaki nomor 1 ini terhubung ke ground, ini ke ground. Sedangkan kaki nomor 2 itu ke power, yang mana besarnya di sini adalah plus 5 volt. Kaki 3 dari LCD ini digunakan untuk mengatur kontras dari LCD itu sendiri, maka dihubungkan ke jalur potensiometer yang nantinya untuk menaikkan atau menurunkan hambatan dari potensio untuk mempengaruhi kontras dari LCD itu sendiri. Sedangkan pin 11 sampai 14 dihubungkan dengan pin microcontroller sebagai jalur datanya. Ini pin 11 sampai pin 14 itu sebagai jalur data. Selanjutnya kita ke port D. Port D itu yang digunakan hanya pin RSD ini atau receiver datanya yang dihubungkan ke serial monitor. Atau yang ada kalau di sini tuh pilih pada bagian ini, terus klik yang virtual terminal ini. Nah, kenapa digabungkan ke TXD? Jadi gini, yang RSD itu receiver atau menerima, TXD itu transfer. Jadi sinyal dari serial port atau virtual terminal ini ditransfer dari TXD menuju ke RSD untuk diterima di microcontroller untuk diolah lagi. Seperti itu. Selanjutnya ke pin 13 dan pin 12, yaitu pin install 1 dan install 2 dihubungkan dengan komponen kristal, ini kristal yang digunakan untuk membangkitkan frekuensi dengan bilangan yang stabil. Untuk aturannya akan saya jelaskan sebagai berikut. Untuk LCD-nya saya klik 2 kali. Nah, aturannya harus seperti ini ya. Untuk clock frekuensinya diubah menjadi 16 MHz karena yang kode yang kita buat tadi itu kan 16 MHz. Terus untuk potensiometernya itu yang 10.000 ohm. Ini 10.000 ohm. 10K atau 10.000 ohm. Yang resistornya ini juga sama 10.000 ohm. Untuk kapasitor yang digunakan ini 0,1 mikrofarad. Untuk kristalnya ini 16 MHz. Karena itu kan tadi kan program yang dibuat adalah 16 MHz, maka kristalnya yang digunakan juga harus frekuensinya harus 16 MHz, jadi harus sama. Untuk aturan dari virtual terminal atau serial portnya itu seperti ini. Baud rate-nya 9600 karena tadi kan kita membuat di kode programnya itu baud rate-nya 9600, data bitsnya 8, parity-nya non, stop bitnya 1, sen-nya itu no. Lah RX-nya polarity-nya itu advanced properties-nya pilih RX atau X polarity yang normal. Seperti itu. Selanjutnya kita ke pengaturan dari microcontrollernya sendiri atau komponen Atmega 8535. Kita klik 2 kali. Untuk program filenya kita pilih, tadi kan kita buat namanya UTS PKM.
yaitu kita cari di file dengan nama X, terus kita cari yang namanya otspkm.hix, terus open. Nah, setelah kita program filenya sudah kita masukkan, kita ke clock cell-nya ini X clock, bootload-nya size-nya 1024 watts, terus clock frekuensinya 16 MHz. Para kristal, LCD dan mikrokontrolernya Atmega 8535 itu sama semua 16 MHz. Setelah selesai, mari kita simulasikan. Nah, nanti ini muncul virtual terminalnya. Coba kita tulis nama saya. Nah, kalau dihapus itu tidak bisa, maka akan terbaca karakter. Cara menghapusnya itu di push button ini diklik sekali. Nah, ini kan langsung menghapus karakter yang tadi. Terus kita coba tulis kembali. Nah, jadi karakter yang kita masukkan di serial port ini nanti langsung akan ditampilkan ke LCD 16x2 ini. Ketika kita ingin menghapus karakter yang ada di LCD, caranya yaitu dengan cara klik pada push button ini yang terhubung dengan pin interrupt. Jadi tadi kan pin interrupt itu untuk menjeda kinerja atau sinyal dari mikrokontroler Atmega 8535 ini yang diberikan ke LCD. Jika diklik, maka sinyalnya akan terjeda. Nah, ketika sinyalnya terjeda, maka LCD juga akan off sementara dan kembali ke awal. Seperti itu. Untuk push button ini juga mempengaruhi nyala dari LED. Ketika push buttonnya berlogika low ke pin mikrokontrolernya, maka LED akan hidup dari pinggir ke tengah. Nah, ketika push buttonnya ditekan, maka LED akan nyala dari pinggir ke pinggir secara 2/2. Coba kita ulangi untuk menulis karakter di LCD-nya menggunakan serial portnya. Coba kita tulis kata Polines. Jadi kalau karakter yang ada di sini kan tadi kan udah dihapus sebelum kata pas ini, maka itu tidak akan terbaca oleh LCD lagi, jadi tidak akan ditampilkan lagi. Untuk push buttonnya itu sebenarnya bebas, bisa seperti ini atau seperti ini, sama saja tetap bisa untuk menulis. Nah, ketika selesai kita klik pause. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan komen untuk berdiskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.